العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وصحابته الكرام إلى روح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا أجمعين إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وذوي الحقوق علينا إلى روح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا من مؤلف هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para sahabat baik keseluruhan kapuas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada subuh kali ini kita akan mengkaji sedikit. Ada 4 hal yang terbaik, ada 4 hal yang terburuk. Nah, mungkin kayak itu kisahnya. Jadi ujar ulama, arba'atun hasanah. Ada 4 yang baik. Jadi di dunia ini ada 4 sesuatu yang baik. Tetapi ujar bebuhan sidin ulang, walakinna arba'atan minha ahsan. Ini 4 nih baik sudah. Ada pulang 4 yang lebih baik. Nah, 4 ini sudah baik, tapi ada yang lebih baik pulang 4 yang lain. Apa? Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun. Merasa apa? Memiliki sifat malu. Apa namanya? Lelaki yang memiliki sifat malu itu bagus. Ya Allah, kita ini lakian sifat malu. Malu di sini maksudnya malu melakukan kemaksiatan. Jadi bila ada kemaksiatan itu malu, sopan. Itu bagus, karena malu ini salah satu rem yang bisa menahan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena rasa malu ini kan diranjah terus, tahu urusan kan ada isi rasa malu lagi. Makanya ya Nabi apa? Fa illam tastahi fa'mal ma syi'ta. Munikam je Nabi kada tahu sopan, gawe apakah terserah. Nah, sampai ibarat itu Nabi itu kayak mengancam tuh sudah. Jadi mau lelakian tuh bisi rasa malu itu bagus. Tapi jar ulama bilang walakinnahu minal mar'ati ahsan. Tapi lebih bagus lagi kalau nang berisi rasa malu itu adalah perempuan. Makanya jujur didik perempuan yang ada dalam kehidupan kita. Siapa mereka? Istri-istri kita, anak-anak kita. Ini salah didik pian. Semua orang bulu akan terus sopan lagi nya. Ini mohon maaf nih, termasuk angka 7 berjoget-joget di hadapan TikTok nih. Ini bahaya nih, bahaya. Khususnya bebinian namun kawatan hati gak usah gitu berjoget-joget di hadapan TikTok tuh. Karena yang melihat di TikTok tuh ada orang di sini-sini aja itu tersebar. Nah itu salah satunya. Tapi mun anak apa namanya lah, namun misalkan anak menggawi lu kada hojo menangati memang menyarankan baik usaha gitu. Nah, tidak jadi ujung-ujung rasa sopan tuh lawan ini lawan anak bebinian. Kemudian yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasan. Memiliki sifat adil. Ya Allah, memiliki sifat adil bagi setiap individu itu adalah suatu kebaikan. Karena adil ini, sifat adil ini salah satu sifat yang sangat mendekatkan kita kepada ketakwaan. Adil itu apa gerak? Adil itu meletakkan sesuatu pas pada tempatnya, itu adil jalannya. Memakai sandal di betis, jangan di tangan, itu adil. Pakai kopiah di kepala, jangan di kulit, itu adil. Itu meletakkan sesuatu pas pada tempatnya, itu adil. Nah, tapi lebih bagus lagi
apabila nang berbuat adil itu siapa? Minal umara, daripada bebuhat yang memiliki kekuasaan pemerintah, siapa-siapa itu misalnya kayak bupati, siapa-siapa. Nah itu lebih bagus lagi yang memiliki kekuasaan. Termasuk kita ini sebujurnya ujar Nabi, berataan kita ini pemimpin di kehidupannya masing-masing. Kita sebagai suami berarti pemimpin dalam rumah tangga kita, maka berlakulah adil dalam rumah tangga. Nah kayak gitu. Kemudian yang ketiga, wat taubah. Nah, bertaubat. Oke. Bertaubat itu baik. Siapa yang bertaubat itu baik? Minasyaikhi. Orang tua. Kita ini tua berarti kalau sudah. Orang tua itu bertaubat itu bagus. Ya kalau wajar ya sudah Tuhan ya wajar bahasa kampungnya bau tanah udah bisa sadang ya ada banyaki beristighfar banyaki bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala dan itu satu kebaikan. Tapi yang lebih hebat lagi apa? Walakinnaha minasyababi ahsana yang maha anum tadi nah lebih bagus lagi mau bertaubat. Kenapa? Karena ketika usia muda tuh kan gejolak nafsunya tingginya tuh. Ini hakun bertaubat itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah apresiasi setinggi-tingginya bagi pemuda yang mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu orang tua wajar bertaubat ya. Sudah Tuhan ini wajar bertaubat itu wajar saja. Bahkan suatu kewajiban malah. Nah, kemudian yang terakhir wal judu minal agniya ihsan. Orang sugih. Nah, sugih ini nah, dengarkan. Orang sugih itu nah, dermawan itu bagus. Orang sugih, dermawan, bagus. Sate kambing ya malam nih. Ya Allah. Malam minggu ini sate kambing. Udah banyak harta segala macam. Disedekahkan tuh bagus. Tapi dermawan di sini itulah tidak terbatas hanya harta. Cuma di sini konteksnya orang sugih nah, dermawan itu bagus. Tapi yang lebih hebatnya lagi apa? Wa minal walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Ada orang yang sengsara hidupnya tapi dermawan itu lebih hebat lagi. Ada sengsara sini. Orang yang sugih dermawan orangnya Wajar. bagus. Karena apa? Wajar. Yang disedekahkan ada, hartanya ada, yang diberi itu ada. Bisi duit 1 triliun. Disedekahkan setengah triliun, masih setengah triliun lagi duitnya Allah masih banyak lagi. Coba orang melarat bisi duit 50.000 disedekahkan 25.000 sisa berapa? 25.000 artinya separuh hartanya itu dikeluarkan saya sedekah itulah lebih hebatnya. Nah itu tadi. Nah ingatin apa tadi itu? Nah, kemudian di ulama pulang ada 4 nang buruk. Ada 4 nang buruk, tapi ada nang 4 lebih buruk pula ini kebalikannya. Ya, yang pertama tadi 4 baik, ada 4 nang paling baik. Nah ini pulang 4 nang buruk, ada 4 nang paling buruk. Nah, nang pertama apa? Ada pun ya? Adzanbu, dosa, bermaksiat, itu buruk kalau. Apa nang buruknya? Minasyabi qabihun. Orang anum bermaksiat itu buruk. Ya kan? Orang yang masih anum masih Apalagi muda tuha lah. itu buruk. Kenapa? Ya wajarnya membuat bukan diwajarkan lah. Cuma dengan nafsunya yang begitu garal ketika ia terperosok ke lembah maksiat itu buruk. Tapi nya muda. Jadi boleh dikatakan wajar ya wajar karena masih muda-mudanya nih gejolak nafsunya kuat dan itu buruk. Akan tetapi wa minasyaikhi akbar, orang tua nang berbuat maksiat itu lebih buruk. Luar biasa. Ini sudah Tuhan ada memuji orang tua apa? Tua kali Tua kali. Nah itu. Kebalikannya kalau bila orang tua bertobat bagus. Karena memang wajib sudah nih, kena bulet sudah nih. Nah anu bertobat lebih bagus lagi. Ini kebalikannya, nang anu bermaksiat buruk. Tapi nang tua bermaksiat lebih buruk lagi. Nah mudah-mudahan kita terhindar ya Allah. Nah kedua, apa pulang nang buruk buat istirol lebih dunia minal jahil khabith. Orang bodoh
nang kada bisi ilmu, nang kada paham agama, sibuk dengan urusan dunia itu buruk. Ini tanpa apapun lah, sibuk dengan dunia itu salah satu keburukan. Jadi jangan terlalu sibuk dengan dunia. Hei, jangan kemana-mana matanya. Hei, lihat diri sendiri, oke? Lihat diri sendiri. Kita ini beretan sibuk dengan dunia. Beretan sibuk. Oke. Nah, takutannya lagi sibuk-sibuk yang mencari dunia, mati. Orang bodoh, sibuk mencari dunia itu suatu keburukan. Tapi yang lebih buruk apa? Orang alim malah sibuk mencari dunia. Jangan dia sudah tahu ilmunya bahwa dunia itu ada baik segalanya. Malah sibuk dunia aja diserahin. Makin kita baik. Tapi subuh hadir ya. Subuh hadir. Mantap. Ujian Nabi apa? Siapa orang yang ilmunya bertambah tapi malah ada zuhud lawan dunia, malah timbul menyesahi dunia aja. Ilmu bertambah terus, ilmu agama bertambah terus, tapi lawan dunia ini sasah terus. Maka justru orang tua akan lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah. Nah, kemudian yang ketiga, malasnya orang biasa ketika beribadah itu buruk. Ya Allah, orang biasa tuh malas beribadah itu buruk. Tapi pulang, nah ini pulang nih, anak pulang. Orang alim, malas beribadah itu lebih buruk lagi. Orang alim dan santri, ya, malas beribadah itu lebih buruk lagi. Nah, dengari. Kita ini berdatang santri, lalu hitungnya kalau karena kita masih belajar, ya kan, menuntut ilmu itu ada mesti di pesantren. Ya Allah, ujian Nabi apa? Tututlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Jadi berarti kita santri. Ini membunuh pian ini pengolah berarti buruk benar tuh. Anak pulang. Termasuk saya. Pengolah dalam berbuat taat lah. Pengolah dalam berbuat taat. Yang terakhir, nah, orang sugih nang sombong itu buruk. Nah, ini miskin sombong pulang lebih buruk. Tahu kalau jawaban berikutnya apa? Orang sugih sombong buruk. Wajar ya sombong. Nasi sombongan ada. Duitnya ada, oke? Mobilnya 5, rumahnya banyak. Sombong ya wajar aja. Hartanya ada. Yang lebih buruk apa? Orang sangsara, orang fakir, orang miskin, sombong pula. Omongan terlalu benar. Apa nanti sombongan? Waminal fuqara apa? Orang fakir, sombong itu lebih buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua kan. Nah, itu tadi lah. Jadi ada 4 yang terbaik, ada 4 yang baik, tapi ada 4 yang lebih baik. Ada 4 yang buruk, tapi ada 4 yang lebih buruk. Nah, itu tadi. Nah, sampai sini pengajian kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita mau mengamalkan 4 yang paling baik tadi dan bisa menghindarkan 4 yang paling buruk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita di subuh kali ini Allah catat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita juga fatih dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah. Mati kali kita.